Sebelum kita bisa mencintai orang lain, sebaiknya kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang pertama mungkin dirangkul ya, gitu. Dengan cara merangkul, kita tidak mengasingkan, kita tidak mengintimidasi, bahkan sampai menghakimi gitu ya. Karena dari aku sih, sehat fisik, sehat mental adalah investasi kehidupan yang sebenarnya. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Kak Ena? Untuk saat ini dan masa yang akan datang, bahasa Inggris itu sangat penting dan sangat diperlukan. Karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa universal yang memang sekarang sudah sangat lumrah dan sangat umum untuk digunakan. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Duta Kesehatan Indonesia, yaitu Endah Rahma. Halo Kak Endah. Halo Kak. Bagaimana nih kabarnya setelah Lebaran? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Kak Endah, boleh saya panggil apa nih? Endah, Rahma, atau apa? Endah aja. Endah ya, cukup ya. Baik. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, teman-teman di sini pingin tahu dong background Kak Endah, mulai dari lahir dari keluarga anak keberapa, sekolah di mana, kemudian hobi, sampai kegiatannya saat ini. Perkenalkan, nama aku Endah Rahma Rusdiati Nur, biasa dipanggil Endah. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Pada saat ini aku sudah menempuh pendidikan S1 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pasundan Bandung. Hobinya itu mencoba hal-hal yang baru, mendengarkan musik, dan traveling. Nah, untuk kesibukannya kali ini selain masih kuliah ya, disibukkan dengan perkuliahan, juga disibukkan dengan kegiatan di fokus di komunitas yang baru aku buat, namanya self love. Ya, itu menarik ya. Nanti kita akan ngobrol banyak tuh mengenai self love yang tadi ya. Tapi sebelum itu, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Endah itu terpilih menjadi Duta Kesehatan Indonesia ya. Alhamdulillah. Itu boleh cerita sedikit deh Kak Endah, gimana sih proses untuk mengikuti dan bisa mengikuti ke ajang itu? Oke, awalnya itu sebetulnya dari informasi di media sosial ya, karena saat ini kan media sosial benar-benar menjadi paru-paru informasi gitu ya. Pada saat itu ada pengumuman diadakannya ajang Duta Kesehatan Indonesia. Nah, aku ikut aja tuh gitu, bukan semata-mata ini ajang beauty pageant gitu untuk membranding diri, tapi memang aku punya background sendiri, punya motivasi sendiri untuk mengikuti Duta Kesehatan tersebut. Nah, ikutlah melakukan serangkaian persyaratan gitu, dari seleksi administrasi, interview, dan sampai ke titik grand final pada saat itu. Oke, ini dilakukan online atau offline? Online kebetulan. Online semua ya? Iya. Oke. Boleh cerita secara detail lagi nggak sedikit, mulai dari proses berapa peserta kemudian diambil sehingga mengkerucut lagi tuh sampai berapa besar? 10 besar, 5 besar? Iya, pada waktu itu tuh kita tuh kan diseleksi dari tiap provinsi ya. Oke. Nah, dari seluruh Indonesia karena ini kompetisi nasional. Lalu kita disaring itu pas menuju grand final, aku tidak tahu pasti ya jumlah pesertanya sebanyak apa. Namun pas menuju ke grand final itu disaring sampai 55 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, itu teh dan itu pun langsung kita langsung karantina. Setelah karantina menuju malam puncak grand final. Nah, di situ kita disaring dari 55 disaring menjadi 11 besar, disaring lagi menjadi 5 besar, dan penentuan winnernya. Seperti itu. Jadi kalau sudah masuk karantina itu tidak online lagi berarti ya? Iya, waktu itu kebetulan dilaksanakannya secara online karena masih. Oh, masih online ya? Karantina pun udah tetap online? Iya, masih online. Oke. Karantinanya itu dilakukan 3 hari waktu itu. Jadi kita onsite terus tuh di depan laptop, semua kegiatannya, semua pemateriannya, dan semua rangkaian tugas itu dibikin secara online, dikemas dengan secara digital gitu. Kalau untuk proses penyaringan ke 5 besar nih ya, ini kan menarik nih. Barangkali teman-teman pengen tahu. Yang paling berat ketika penyaringan apa tuh? Sebetulnya
kalau di Katakan Barat dari awal juga ya sudah ada kayak kita bikin video advokasi gitu, video penampilan bakat dan juga apa ya, advokasi yang kita bawa, inovasi yang kita bawa. Namun waktu penyaringan 5 besar itu kan kita dikasih clue kayak satu kata coba dikembangkan mengenai topik kesehatannya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa dilihat mungkin ya oleh Dewan Juri itu di mana sih letak kemampuan kita yang sebenarnya di bidang kesehatan tersebut gitu. Jadi kita speech dalam waktu 1 menit itu dikasih kesempatan 1 menit buat speech memaparkan semua apa namanya topik dari isu kesehatan tersebut gitu. Oke, boleh cerita sedikit nggak Kak Endah mengenai visi dan misi Duta Kesehatan ini? Ya, visi dan misi Duta Kesehatan ini sebetulnya ditekankan lebih ke kita itu lebih bisa menginfluence, bisa memberikan motivasi promotif tentunya kepada generasi muda. Selain kita tuh sebagai platform yang bisa memberikan sumber inspirasi kepada generasi muda, kita juga bisa dituntut untuk menjadi agent of change di masa 4.0 ini untuk bisa memberikan dampak yang positif khususnya di bidang kesehatan gitu. Nah, itu pun bisa menjadi sarana untuk kita sebagai generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi yang kita miliki gitu. Selain untuk memberikan sosialisasi berupa memberikan edukasi, juga kita menginfluence gitu, karena kan sekarang apa-apa zamannya digital, semuanya berbau dengan media sosial, dan itu menjadi salah satu strategi yang mudah untuk dilakukan gitu, untuk bisa lebih orang lain lebih mengenal dan lebih tahu gitu cara-cara untuk menyikapi khususnya di bidang kesehatan. Oke, ini menarik ya. Jadi salah satu poinnya tadi supaya menjadi agent of change untuk generasi muda ya. Oke. Kalau untuk program yang sedang dijalankan saat ini apa nih? Kalau boleh tahu? Ya, yang sedang dijalankan saat ini kemarin sudah itu Duta Kesehatan Berbagi Sehat pada bulan Ramadan. Oke, apa tuh? Iya, jadi kita berbagi santunan seperti nasi box gitu, kebutuhan-kebutuhan untuk di panti, sasarannya di panti asuhan. Nah, terus ada edukasi remaja, di mana edukasi remaja ini kita memberikan sosialisasi juga, memberikan edukasi terkait pentingnya menghindari narkoba, bahaya narkoba, terus penyakit menular seperti HIV and AIDS gitu, dan menerapkan PHBS gitu, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Oke, itu via apa? Zoom atau apa? Media sosial? Media sosial, ya, lebih ditekankan kita di media sosial karena sekarang kan masih pandemi juga gitu. Namun untuk aku sendiri sih udah terjun ke lapangan gitu untuk memberikan motivasi dan ajakan tersebut gitu. Oke, ini menarik ya. Tadi ada pembicaraan mengenai pola hidup sehat ya. Emang kalau Kak Endah memandang remaja saat ini gimana sih mengenai kesehatan? Kalau menurut aku sih sekarang sudah pada aware mungkin ya, lebih aware apalagi untuk kesehatan gitu. Jadi remaja pada masa kini itu remaja yang memang sudah pada kreatif dan inovatif gitu, sudah bisa mengakses informasi dengan mudah ya, dan aku harap sih dengan mudahnya sekarang informasi dan teknologi dapat diakses gitu, itu juga bisa jadi hal yang lebih bagus lah gitu untuk remaja bisa memanfaatkan hal tersebut gitu, khususnya lebih aware lagi di bidang kesehatan. Apalagi mungkin kemarin dunia dihajar pandemi ya. Ini pastinya kemarin sosial media lagi giat-giatnya kan mengencarkan mengenai pola sehat, bahkan kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya. Meskipun kalau kita kan sering ya kayak cuci tangan, sebenarnya itu kita lakukan seringnya. Oke. Selanjutnya gini Kak Ena, mengenai program yang akan dijalankan selanjutnya apa nih Duta Kesehatan? Kalau untuk aku pribadi sebetulnya Duta Kesehatan sendiri memberikan kebebasan ya untuk para finalisnya membuat inovasi sendiri, gebrakan-gebrakan sendiri. Nah, untuk aku sekarang lebih fokus ke program dan inovasi yang aku jalankan sendiri, yaitu di komunitas aku sendiri, yaitu di Self Love Official, di mana yaitu bergerak di bidang kesehatan mental lebih kompleksnya.
Oke, ngobrolin ini nih kesehatan mental ya. Kan kemarin kita dapat informasi bahwa Kak Endah itu menjadi juara di kesehatan mentalnya ya, duta kesehatan bidang kesehatan mental. Cerita dikit deh mengenai kesehatan mental itu sendiri. Oke. Kalau menurut aku dan dari baca-baca juga, kesehatan mental itu merupakan rasa kepedulian ya terhadap diri kita sendiri, empati terhadap diri kita sendiri, dan cara merawat diri kita sendiri. Kesehatan mental sendiri itu kan cara kita merawat diri kita sendiri, lalu mengenali diri kita sebenarnya itu siapa. Setelah kita bisa mengenali diri kita sebenarnya, tentunya kita bisa mengontrol nih emosi apapun yang terjadi dalam diri kita, dan setelah kita menemukan jati diri kita, tentunya kita bisa menggali nih potensi yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Dan aku sangat aware sekali di bidang kesehatan mental itu karena pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang terjadi itu menjadikan itu sebuah proses kehidupan gitu, yang mana aku bisa sampai di titik ini itu karena memang mental yang dilatih, ya, mental yang terbentuk dan mental yang dirawat tentunya. Ya, ini menarik sekali ya, karena beberapa penelitian gitu ya, media sosial itu juga kan memberikan dampak negatif, salah satunya adalah kesehatan mental. Betul. Oke. Sebelum kita lanjut ke self love yang tadi Kak Endah sempat bicarakan, kita pengen tahu dong suka duka menjadi duta kesehatan itu gimana? Iya, untuk suka dukanya mungkin lebih banyak sukanya ya, lebih daripada dukanya. Untuk sukanya kan tentunya kita bisa mengekspor diri, menambah wawasan gitu, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Dan tentunya kan aku ini berangkat dari bukan background dari kesehatan gitu ya, jadi banyak banget tantangannya karena aku di sini dituntut untuk banyak belajar gitu. Selain banyak belajar juga jadi menambah banyak relasi dan pengalaman. Lalu juga bisa bisa meningkatkan kualitas dan potensi diri sendiri juga. Nah, untuk dukanya mungkin banyak sesuatu yang harus dikorbankan, dipertaruhkan, karena kita untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan itu tentunya butuh proses yang tidak mudah juga. Kayak kita harus lebih bisa membagi waktu, mengeluarkan lebih tenaga dan pikiran kita gitu. Tapi hal tersebutlah yang bisa mengantarkan aku khususnya sampai ada di titik ini gitu. Jadi lebih ke positif juga dan jangan sampai menyerah di titik itu. Terus nggak semata-mata juga bisa langsung nih berhasil, tapi aku juga mengalami dulu beberapa kegagalan, ditolak dan lain sebagainya. Oke. Ini menarik nih. Tadi ada poin mengenai membagi waktu. Ini kan sebenarnya skill yang harus dimiliki setiap orang kalau menurut saya. Kasih tahu kita dong, gimana sih cara Kak Endah membagi waktu dengan saat berkegiatan gitu ya, menjadi duta ini, pembicara di sini, belum kuliah kan? Iya betul. Itu gimana tuh? Iya, bicara soal membagi waktu itu awalnya sih sempat ngerasa keteteran juga gitu. Cuman itulah dinamika kehidupan yang memang harus dilakukan karena sebagai bentuk resiko juga, karena ini pilihan aku sudah memilih, sudah ingin terjun di dalam dunia ini, dunia kompetisi ini, jadi harus bisa membagi waktu sebaik-baiknya. Nah, kalau aku sendiri sih untuk membagi waktunya difokuskan yang pertama itu ke prioritas, skala prioritas dulu. Nah, yang mana sih yang waktu dekat ini kegiatan yang akan dijalankan, berarti aku fokus dulu di kegiatan yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Terus juga fokus terhadap goalsnya apa. Jadi untuk waktunya itu jadi gimana ya, lebih ke kita fokus ke kegiatan positifnya gitu. Meskipun kan di masa-masa remaja ini pasti lebih pengennya itu kayak main, healing, kumpul sama temen. Nah itu yang jadi yang harus dikorbankannya. Jadi waktu sama teman mungkin dan keluarga pun jadi kurang gitu. Jadi lebih fokusnya di menata diri sendiri seperti itu. Terus juga mungkin jadi waktu istirahatnya kurang gitu. Tapi ya dinikmati sih, happy gitu. Selain memang waktu sama teman sama keluarga yang
berkurang, tapi disitulah gitu kita menemukan sesuatu positif, hal-hal baru yang lebih baik lagi, yang tentunya bisa mengantarkan aku menuju goals di masa depan gitu. Oke, kan. Oke, selanjutnya gini kan, tadi menarik nih, ngambil jurusan hubungan internasional ya. Kenapa ngambil jurusan tersebut? Karena dulunya sih gak munafik ya, dulunya pengen jadi diplomat. Wah kayaknya keren ya, bisa jadi diplomat, bisa ke luar negeri, bisa traveling ke luar negeri gitu. Namun tidak sesederhana itu ternyata, setelah masuk HI lebih kompleks lagi gitu. Nah itu sih awalnya ketertarikan karena memang suka traveling gitu. Jadi kan kayaknya seru nih, keren masuk HI gitu. Tapi ya memang HI juga merupakan bidang studi yang sangat luas gitu cakupannya, banyak banget hal-hal yang dipelajari di HI ini. Oke, Kak Endah, pertanyaan selanjutnya kayak gini, Kak Endah. Gimana sih Kak Endah memandang kehidupan sebelum menjadi duta kesehatan dan sekarang sudah menjadi duta kesehatan? Lumayan ada sedikit perbedaan yang signifikan ya, yang mana sebelum jadi duta kan memang mungkin orang kenalnya Endah itu hanya seorang mahasiswa gitu. Siapa sih Endah gitu ya, mungkin kurang dikenal lah gitu. Dan dari segi kegiatan juga masih terbatas, hanya ikut di kampus atau di organisasi gitu ya. Nah mungkin setelah jadi duta kesehatan ini alhamdulillah banyak peluang-peluang yang masuk gitu, banyak relasi, terus banyak juga pengalaman-pengalaman baru tentunya yang sebelumnya memang aku tidak pernah terpikirkan gitu. Jadi lebih lebih diapresiasi mungkin ya, tidak hanya dari orang-orang terdekat tetapi dari kayak instansi-instansi pemerintah pun gitu. Jadi banyaklah peluang yang bisa dimanfaatkan, juga banyak hal-hal baik yang yang datang, kayak sekarang kan diundang nih di podcast Primary. Wah kayak suatu kehormatan juga gitu bisa jadi tamu. Kayak sekarang sering juga ngisi Instagram, live di Instagram gitu. Ada juga pernah diajak di webinar sebagai pembicara, sebagai narasumber gitu, yang tentunya itu juga sih sebenarnya jadi branding juga buat diri sendiri, dan bisa jadi lebih banyak belajar gitu, yang tentunya kan harus dipersiapkan ya untuk menjadi narasumber misalnya, untuk sekarang diundang. Jadi lebih jadi menjadikan diri saya tuh menjadi yang lebih baik juga di versi aku gitu. Jadi duta kesehatan ini membuka banyak peluang ya? Betul. Jadi ke teman-teman kalau misalkan mau ikutan, kayaknya peluang yang bagus ya? Iya, boleh banget di tahun depan. Tahun depan ya? Iya, ikutan aja. Oke, ada pesan nggak buat teman-teman yang pengen ikutan duta kesehatan nih tahun depan? Oke, pesannya mungkin karena aku juga masih sama sih, harus banyak belajar, masih banyak yang harus diperbaiki juga. Namun untuk teman-teman yang mau ikutan duta kesehatan di tahun depan, jangan takut untuk mencoba gitu, jangan takut untuk gagal, karena sejatinya kegagalan itu adalah jalan menuju keberhasilan dan kesempatan peluang yang baik dan besar kita di depan gitu. Jangan minder juga dengan kemampuan diri sendiri, persiapkanlah dari sekarang gitu untuk mengasah kemampuan soft skill diri sendiri itu seperti apa gitu sih. Dan tetap semangat. Tips and triknya mah sering baca-baca juga sih mengenai kesehatan gitu. Iya. Dan ini tuh duta kesehatan yang ajang pertama ya kalau saya tidak salah. Iya, ini pertama. Dan langsung ke duta kesehatan Indonesia levelnya. Iya. Oke. Kalau untuk duta kesehatan Garut ada nggak bagian itu? Belum ada deh, belum setahu ya setahu aku belum ada. Jadi ini mungkin bisa nih ke depannya Kak Endah membuat duta kesehatan Garut dulu gitu. Sehingga nanti anak-anak muda Garut gitu ya dipersiapkan untuk ke provinsi gitu ya. Betul. Bisa. Iya. Oke. Selanjutnya ini Kak Endah, tadi sudah dibicarakan di awal oleh Kak Endah bahwa Kak Endah ini menjadi founder dari Self Love
Iya? Iya. Oke, apa sih self love itu? Self love itu adalah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental, yang mana self love ini adalah kumpulan dari pemuda-pemudi yang aware nih terhadap kesehatan mental yang sedang marak dan hangat diperbincangkan pada saat ini gitu. Self love juga diharapkan hadir itu untuk bisa menjadi rumah gitu bagi mereka yang mengalami depresi, stres, quarter life crisis, yang mana mereka itu sebetulnya bukan hanya membutuhkan solusi, tapi mereka hanya butuh didengarkan. Nah, di sini self love hadir untuk mereka yang ingin merasa pulang tapi tidak tahu tempat pulang di mana. Nah, kita menyediakan self love gitu, dan harapannya sih semoga juga self love bisa memberikan dampak yang baik, tidak hanya cuman mendengarkan mereka tapi memberikan solusi juga. Kenapa dinamakan self love? Karena self love sendiri itu kan mencintai diri sendiri gitu, karena sebelum kita bisa mencintai orang lain, sebaiknya kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena seringkali kita itu bisa memberikan saran terhadap orang lain, kita bisa peduli terhadap orang lain, tapi kita lupa bahwa kita itu belum bisa seperti itu terhadap diri kita sendiri. Ya, filosofi yang menarik ya. Jadi sebelum mencintai orang lain mungkin cintai diri sendiri gitu ya. Iya, namun memang itu teh hal yang Betul. sulit sekali. Apalagi kalau mencintai kekurangan diri sendiri. Betul, berdamai dengan diri sendiri itu yang lebih sulit. Istilahnya berdamai dengan diri sendiri, betul. Oke, kalau program dari unggulan self love itu apa? Kita kebetulan ada 3 departemen ya di self love. Oke. Ada departemen pendidikan, ada departemen hubungan masyarakat, dan ada departemen informasi media dan komunikasi. Dan tiap departemennya memiliki program kerja masing-masing gitu. Untuk di Infocom sendiri itu punya konten-konten menarik yang bisa diupload setiap minggunya di Instagram gitu. Ada Q&A kita juga, dan juga ada program Meet and Discussion ini kita menggunakan narasumber nih yang memang satu visi dan misi dengan self love untuk memberikan motivasi terhadap khususnya generasi muda self lovers nih gitu. Dan juga ada kita program self healing, di mana self healing itu kita kegiatan keluar gitu untuk merecharge semangat kita dengan cara bermain ke alam gitu, khususnya buat member di self love-nya sendiri. Main bareng ya? Iya, main bareng. Oke, kalau ini berdiri kapan nih self love ini? Self love itu berdiri launching pertama kemarin di tanggal 20 April 2022 gitu. Jadi selama waktu Ramadan ya? Ya, waktu Ramadan. 20 April ya, berarti masih baru ya ini? Masih baru. Oke, kita syuting ini melaksanakan di bulan Mei, berarti baru sebulan mungkin ada? Iya, baru 1 bulan. Baru banget, baru launching, baru lahir, baru netes. Oke. Ada berapa anggota sekarang di self love? Ada 13. 13 ya. Oke. Untuk target pasar self love ini siapa aja sih kayaknya? Tadi kan ada 3 ya, Iya. ada 3 bidang yang dicangkup oleh self love. Targetnya siapa aja nih? Apakah bisa anak kecil atau orang tua juga bisa mungkin? Iya, untuk target utamanya itu memang remaja ya, generasi muda di usia produktif di antara 20 sampai 25 tahun gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena di sini kita fleksibel ya, mau dari anak kecil, remaja ataupun orang tua bisa banget gitu untuk mengenali self love sendiri gitu. Dan memang kita juga tidak menutup gitu. Meskipun memang sasaran utamanya di remaja gitu, karena memang ini fase-fase di mana usia produktif di mana kan kemarin IPM juga gitu lihat dari data bahwa sebetulnya di usia produktif remaja 20 sampai 25 tahun ini ternyata banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu, karena beberapa faktor tadi, dan salah satu faktornya itu mereka tidak bisa menemukan tempat cerita yang pas bahkan di keluarganya sendiri, sehingga menyebabkan ya sampai dilarikan ke RSJ gitu, menjadi ODGJ. Kan itu sangat prihatin ya, dimana usia produktif kita tuh yang mestinya lagi senang-senangnya mencari ilmu, produktif dengan kegiatan-kegiatan di luar gitu, dan
apa ya, untuk mencapai sesuatu yang baik gitu untuk karir, untuk cita-cita, tapi malah ya terkena gangguan kesehatan mental. Itu sih motivasi terbesar juga di self love gitu, untuk menekan angka Depresi. ya depresi dan lain sebagainya. Oke, ini menarik nih. Tadi ada fakta yang disebutkan oleh Kak Endah mengenai bahwa usia produktif remaja ini banyak sekali yang terkena depresi gitu ya, mental health dan sebagainya ya. Ini jikalau ada teman kita nih ya, menurut Kak Endah, apa sih hal yang pertama harus kita lakukan jika misalkan itu baik diri sendiri gitu ya, atau mungkin ada teman kita, saudara kita yang kelihatan nampak seperti itu? Ya, yang pertama mungkin dirangkul ya, gitu. Dengan cara merangkul, kita tidak mengasingkan, kita tidak mengintimidasi, bahkan sampai menghakimi gitu ya. Karena kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa mengukur standar kesehatan mental seseorang itu dengan menjudge gitu. Karena kesehatan mental seseorang itu berbeda-beda. Tingkatannya, kualitasnya. Yang perlu kita lakukan adalah pendekatan. Dengan cara pendekatan, kita menjadi pendengar yang baik, lalu kita bisa ngobrol, kita bisa memberikan solusi terhadap ya mereka maupun diri sendiri gitu ya, yang mengalami gangguan gitu, atau mengalami sedikit gitu permasalahan dalam kesehatan mentalnya. Karena jujur aja gitu, diri sendiri juga sebetulnya belum sampai ke fase berhasil nih udah sehat mental. Duta kesehatan mental harusnya kan sudah mencapai titik tersebut, tapi namun aku juga di sini tidak bisa mengiyakan gitu, karena sejatinya kan apa ya, pikiran-pikiran gitu, energi-energi maupun yang positif dan negatif itu selalu ada berdatangan gitu, dan bagaimana kita bisa memanage hal tersebut gitu sih. Ngobrolin mengenai hobi Kak Endah tadi yang disebutkan di awal, traveling ya, karena ada beberapa artikel lah gitu ya. Kita kan sekarang lagi serunya healing gitu. Itu kan salah satu triks untuk mengurangi depresi dan sebagainya. Tadi Kak Endah menyebutkan sukanya traveling. Perjalanan kemana sih yang paling jauh ataupun yang paling seru deh? Kalau paling jauh waktu itu pernah ke Lampung. Kalau yang paling seru itu ke mana ya? Itu ke Lampung tuh kemana? Ke tempat wisata, ke saudara, atau kemana? Ke saudara juga, ke tempat wisata. Waktu itu ke pantainya, tapi lupa ya apa nama pantainya, karena kebetulan waktu itu ada om yang lagi dinas di sana di Lampung, jadi sambil berarti naik pesawat ke sana ya, pesawat kapal laut atau pesawat terbang? Enggak, naik kapal laut serunya. Ya, jadi kita dari Pelabuhan Merakan nyebrang tuh ke Lampung gitu sih. Kalau yang paling seru? Yang paling seru itu ke Jogja kali ya. Iya. Sama teman-teman, sama keluarga? Sama keluarga, sama teman-teman juga pernah. Ya, Jogja emang selalu mendapat julukan berbagai cerita. Gitu. Filosofis. Oke. Selanjutnya Kak Endah mengenai masih tentang mental health gitu ya. Ada nggak sih tips dan trik dari Kak Endah sendiri supaya kita terhindar dari mental health tersebut? Untuk tips and triknya mungkin yang pertama kita menerima dulu apa yang telah Tuhan berikan terhadap diri kita, karena seringkali kita tuh merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang gitu. Salah satunya yaitu bersyukur. Kuncinya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, lalu kita bisa menerima hal tersebut. Dengan kita bisa menerima hal tersebut, kita juga tentunya bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, tentunya kita bisa mengontrol tuh apa yang ada di dalam diri kita, pikiran kita gitu, emosi kita. Juga bisa dengan cara melakukan hal-hal yang positif, yang produktif. Karena dengan melakukan hal-hal yang produktif dan positif, kita juga bisa memanfaatkan waktu yang tadinya gabut ya, nggak ada kegiatan gitu, kosong banget, harus ngapain. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang produktif, kita bisa
meminimalisir tuh gangguan-gangguan kesehatan mental yang datang gitu, karena tidak bisa dipungkiri juga tidak semudah itu, harus melewati beberapa proses dulu gitu untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Karena untuk aku sendiri gitu menanamkan rasa percaya diri itu susah. Aku juga seringkali merasakan insecure gitu, yang sekarang sedang hangat-hangatnya juga ya buat remaja, buat generasi muda sedang mengalami hal tersebut gitu. Jadi jangan khawatir, kalian tidak sendirian gitu. Aku juga pernah mengalami hal tersebut, namun bisa bisa dialihkan dengan yaitu menyibukkan diri sendiri mungkin ya, kayak mengikuti kompetisi juga, mengikuti organisasi gitu sih. Dan bisa dari situ juga kita kan bisa menambah banyak pengalaman, relasi gitu, teman, dan itu bisa mengobati sih terhadap kualitas kesehatan mental kita gitu. Karena kalau menurut aku sehat fisik, sehat mental adalah investasi kehidupan yang sebenarnya. Betul. Jadi investasi itu tidak melulu masalah uang ya. Betul. Ini menarik. Oke, selanjutnya Kak Endah, mengenai tadi mental health lagi ya, kita ngobrolin ke sana. Tadi dibicarakan bahwa di sosial medianya di @selflove official underscore. Oke, yang itu boleh diulangi lagi Kak Endah? @selflove official underscore. Oke, tadi disampaikan bahwa di Instagram selflove official underscore itu ada beberapa materi-materi ataupun menjadi tempat curhat ya. Betul. Kak Endah, mengenai self-love, program terdekat yang akan dilaksanakan apa nih? Ya, ini tuh ada program Meet and Discussion Self-Love Official, yang mana kita bakal datang ke tempat narasumbernya langsung besok di hari Kamis, pas banget. Oh, besok acara pertamanya? Iya, acara pertamanya. Ini online atau offline? Offline. Iya, kita udah mau keluar dari zona nyaman lah istilahnya gitu, karena boring juga kalau misalnya online dan kurang greget nih kalau menurut aku. Jadi yaudah, selagi bisa diakses, bisa dilakukan, kenapa enggak. Jadi kita langsung offline, datang ke narasumbernya langsung. Oke. Gitu. Boleh tahu siapa? Ya, narasumbernya adalah Dr. Meta Dian Pramesti. Ya, beliau adalah dokter dan juga ya sosok motivator yang hebat lah. Oke. Jadi nanti teman-teman Primaries yang pengen nonton itu bisa via live atau gimana nih teknisnya nanti? Nah, nanti hasil dari tag videonya tersebut bakal kita upload di Instagram Reels-nya Self-Love Official. Jadi itu bakal seru banget, pokoknya don't miss it, stay tune aja. Jadi nanti teman-teman bisa nyaksiinnya di Instagram ya? Iya, gitu. Ada rencana ke YouTube juga nggak? Ini kayaknya keren gitu. Kalau misalkan ada syuting seperti itu gitu ya. Intinya kan untuk menjangkau lebih banyak lagi penonton gitu ya. Betul. Jadi nanti ada segmen Instagram, segmen YouTube, TikTok dan lain-lain. Ada rencana ke YouTube juga nggak kira-kira? Ada, tentunya ada gitu, karena memang mungkin kita masih baru ya, perlu konsep program strategi yang sangat matang. Jadi sambil kita menyusun hal tersebut ya kita adain dulu ini nih namanya mini podcast gitu. Kayak mini podcast juga karena memang masih baru gitu, dan besar juga harapan kita pengurus-pengurus self-love yang lain juga pengen bikin TikTok, bikin YouTube gitu. Mau ngobrolin apa nih kira-kira besok? Besok itu mengenai strategi menjaga kesehatan fisik dan mental, kurang lebih seperti itu. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi nanti mungkin barangkali teman-teman yang mau nonton itu bisa kepoin di Instagramnya ya yang tadi self-love official underscore. Oke. Selanjutnya Kak Endah, kita kan beralih nih. Tadi sudah beberapa ngobrolin mengenai duta kesehatan, kemudian self love juga. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin nanya seperti ini. Self love ini mau dibawa kemana sih? Ataupun tujuan akhirnya kemana nih? Self love itu pengen jadi sarana konsultasi yang benar-benar nyata. Itu dimana besar harap juga nanti kita pengen punya suatu tempat, punya sekretariatnya, bahwa disitulah tempat konsultasi, tempat berkumpul gitu, dan pengen juga bikin kafetarianya di self love sendiri, ada buat potensi bisnisnya untuk
pengurus self love sendiri, karena di sini juga aku tidak mau melangkah sendiri, tidak mau berdiri sendiri. Ada beberapa member yang sudah aku bawa, yang sudah aku ajak, yang tentunya semuanya harus berhasil gitu, semuanya harus nyaman di self love, semuanya harus sukses, harus bareng-bareng maju gitu. Dan pengen juga gitu self love itu menjadi benar-benar agent of change gitu, bahwa kita tuh tidak hanya bisa mengikuti loh, tapi kita yang membentuk sendiri, kita yang bisa mendirikan sendiri, dan kita bisa memberikan impact juga, memberikan feedback juga terhadap diri kita setelah membangun ini gitu. Dan tentunya kan memang proses dari pendirian self love ini tidak mudah gitu. Jadi ada suatu saat pun kalau misalnya kita sudah memberikan yang terbaik di self love sendiri pun yang akan memberikan yang terbaik bagi kita gitu. Jadi do the best and the best will come to you. Oke, Kak Enda, ini obrolan yang sangat menarik gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah menyaksikan beberapa poin-poin penting tadi, mulai dari duta kesehatan, kemudian ada juga tadi founder dari Self Love tadi yang official tadi ya. Kita beralih ke ini Kak Enda, karena kita Primary English Podcast. Pertanyaannya seperti ini Kak Enda. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Kak Enda? Untuk ukurannya itu tidak bisa diukur sih ya menurut aku, karena untuk saat ini dan masa yang akan datang bahasa Inggris itu sangat penting dan sangat diperlukan, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa universal yang memang sekarang sudah sangat lumrah dan sangat umum untuk digunakan. Dengan berbahasa Inggris juga kita bisa mendapatkan poin-poin yang lebih gitu, kita bisa lebih dihargai, baik itu mencakup di bidang pendidikan ataupun karir dan masa depan kita ke depan. Bahasa Inggris itu sangat menjanjikan ya untuk untuk kualitas diri kita sendiri dan untuk jenjang karir ke depan. Jadi ketika kita bisa bahasa Inggris, kayak itu merupakan kemampuan yang bisa dilihat lebih gitu, menjadi poin plus, nilai lebih untuk dipertimbangkan gitu, menjadi potensi yang benar-benar dibutuhkan gitu. Oke, menarik ya. Kalau misalkan ada nggak pengalaman tersendiri Kak Enda gitu ya, sebelum mempelajari bahasa Inggris dan setelah mempelajari bahasa Inggris? Ya, tentunya ada ya, karena kalau sebelum mempelajari kan mungkin kita juga tidak bisa ya gitu. Dan setelah mempelajari bahasa Inggris, setelah sedikit demi sedikit bisa gitu bahasa Inggris, itu memang sangat memiliki hal yang positif gitu ya, memberikan feedback yang positif terutama di bidang akademik gitu. Jadi memudahkan kalau misalnya ada mata kuliah yang memang basicnya bahasa Inggris, kita kan udah nggak kaget lagi gitu, lebih memudahkan juga. Terus juga jadi lebih memudahkan untuk kegiatan-kegiatan atau goals ke depan gitu, kayak ikut kompetisi kan. Kalau misalnya bisa berbahasa Inggris itu menjadi poin plus juga gitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan di luar kan sekarang bahasa Inggris yang sangat diutamakan gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu jadi pandangan lebih gitu. Kalau misalnya kita mampu berbahasa Inggris, jadi nilai plus juga lebih dipertimbangkan lah gitu istilahnya gitu. Dan memang sangat dibutuhkan sekali. Kayak kalau misalnya aku ikut beberapa kompetisi juga lebih dipertimbangkan sih kalau misalnya bahasa Inggris kita dikuasai. Oke. Tadi ada pembicaraan mengenai mata kuliah ya. Yeah. Sekarang kan Kak Enda di hubungan internasional itu. Berapa persen sih persentasenya mata kuliah yang menggunakan bahasa Inggris? Ini informasi nih buat teman-teman nih. Barangkali misalkan ada teman-teman yang pengen kuliah di hubungan internasional, itu berapa persen tuh mata kuliah yang menggunakan bahasa Inggris? Iya, aku sih hampir bisa bilang 100% ya. 100% ya? Iya, karena mata kuliah yang cakupannya enggak mata kuliah bahasa Inggris gitu, memang si materinya dan jurnalnya itu berupa bahasa Inggris. Tiap mata kuliahnya. Jadi kan memang itu hal yang kayak udah mendarah daging di HI gitu. Termasuk buku, itu full English? Ada yang enggak sih, cuman kebanyakan itu full Inggris. Jurnal juga mungkin ya? Iya, jurnal juga. Jadi ini mungkin ya buat teman-teman gitu ya, barangkali sekarang lagi kelas 10, 11, 12 yang
pingin masuk kuliah ke hubungan internasional, pingin jadi diplomat tuh kayak Kak Endah, itu mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Iya, betul. Karena bahasa Inggris itu ya perlu dipelajari gitu ya. Nggak Iya, bisa nih, kan betul. banyak slogan 30 kali lancar bahasa Inggris. Itu saya kira sih agak impossible gitu ya. Betul. Selain dipelajari kan harus diterapkan juga, diaplikasikan, diamalkan dan dipakai setiap hari. Gitu direalisasikan lah. Oke. Mengenai ini Kak Endah, kita ngobrolin mengenai 2045. Ini kan tema yang sedang banyak dibicarakan. 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Generasi Kak Endah mungkin nanti ya di 2045. Kak Endah memandangnya akan seperti apa sih Indonesia? Oke. Indonesia menyambut 2045 menuju Indonesia emas ya, yang mana kita akan menyambut bonus demografi yang begitu begitu menarik gitu. Yang tentunya dengan kemajuan dan pesatnya teknologi yang terjadi saat ini akan lebih pesat juga nanti di 2045 gitu, akan melahirkan banyak inovasi-inovasi, gagasan-gagasan dari kita khususnya generasi muda, yang mana itu akan menjadi tempat dan acuan kita untuk memulai kehidupan yang sebenarnya gitu. Di 2045 mungkin nanti kan udah serba lebih canggih dari sekarang, banyak inovasi-inovasi yang keluar gitu, yang baru, dan jejak digital sih yang memang tidak akan pernah terlupakan gitu. Apalagi nanti di 2045 tentunya banyak banget hal yang lebih baru lagi dari sekarang, karena sekarang aja udah begitu canggih, apalagi nanti bisa jadi juga nanti di 2045 itu flashback lagi kayak di 2022 sekarang itu masih bisa dikenang di 2045, bahkan digunakan kayak, karena sekarang pun misalnya mengenai style look nih, outfit, kayak kita tuh sebenarnya flashback lagi ke tahun 90-an gitu, tapi bisa di mix and match lagi gitu untuk sekarang, lebih di up to date kan lah gitu. Dan harapannya semoga di 2045 nanti arus globalisasi yang mengudara ini lebih banyak hal positifnya dibanding negatifnya. Amin. Oke, ini menarik sekali ya. Oke, keren. Baik Kak Endah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Ada pesan nggak untuk generasi muda saat ini yang sedang ikut menonton? Oke, buat teman-teman semua, mungkin khususnya buat diri aku juga, karena kita masih sama-sama belajar dan ingin menggapai banyak cita untuk masa depan. Pesannya semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan, semoga kita tetap semangat menjalani roda kehidupan yang terus berjalan, terus juga jangan sampai berhenti mencoba, jangan takut untuk mencoba dan memulai, jangan pernah menyerah juga, karena sejatinya jangan takut gagal nih gitu, karena sejatinya itu tadi, kegagalan kita itu akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang lebih baik gitu di masa yang akan datang. Tentunya untuk proses hidup kita harus terus bisa menikmatinya, harus bisa mengambil sisi baik maupun negatifnya, supaya menjadi bekal gitu kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan tentunya jangan pernah merasa sendiri nih, jangan pernah merasa kita yang paling gagal, karena kita semua itu bisa loh gitu, mampu pada porsinya masing-masing sampai ke titik keberhasilan kita nanti gitu. Dan juga aku berharap semoga kita bisa lebih berdamai lah dengan diri kita sendiri, karena itulah kuncinya. Setelah kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita bisa mengenali diri kita sendiri, dan kita mampu menggali potensi yang ada dalam diri kita gitu. Dari aku sih, sehat fisik, sehat mental adalah investasi kehidupan yang sebenarnya. Oke, keren. Terima kasih Kak Endah untuk obrolan menarik ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol selanjutnya ya. Amin. Di acara selanjutnya. Kemudian dari kami Primary English, semoga acara-acara baik dari Duta Kesehatan,
kemudian Self-Love yang tadi. Teman-teman jangan lupa nanti bisa di-follow di Self-Love Official _ Instagramnya ya. Tempat untuk ke Bali ataupun curhat bisa di sana. Betul. Semakin lancar acara Amin, itu amin. dan yang tadi diharapkan oleh Kak Endah menjadi agent of change yang tadi ya, berdampak positif untuk generasi muda. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Kak Endah. Ya, sama-sama, terima kasih banyak Primary. Baik teman-teman Primary English, itulah Endah Rahma, Duta Kesehatan Indonesia. Terima kasih.